Wah, pagi-pagi Mas Enak, gitu ya. Wah, mana selamat pagi anak-anak. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Alhamdulillah. Soalnya apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baiklah, Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Bapak absen dulu ya, satu-satu. Yang kok Hadir, Pak. Sari. Hadir, Pak. Oke. Sekarang Bapak mau mengukur kesiapan belajar anak-anak. Coba kalian refleksikan diri kalian, pejamkan mata, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan ke belakang. Sekarang Bapak mau tanya, pernahkah kalian kagum dengan kearifan lokal daerah masing-masing? Ada yang bisa menceritakan apa kearifan lokal di daerah masing-masing? Oh, coba yang tahu ya. Kearifan lokal di daerah saya, Pak, seperti ada yang cerita daerahnya. Di cerita daerahnya ya? Iya. Contohnya seperti apa? Di daerah itu cerita kearifan lokalnya apa? Cerita daerahnya? Contohnya kami ada cerita legenda Ratu Rambut Putih. Wah, ratu putih. Iya. Oke, bagus sekali. Itu bahwa yang sudah diceritakan yang baru tadi, kearifan setiap daerah itu berbeda-beda. Ya, di daerah Bapak misalnya itu ada namanya legenda Bojapura. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengungkapkan narasi terkait daerah dan kearifan lokal setiap siswa ya, atau setiap daerah masing-masing ya. Menurut kalian, kenapa kearifan lokal itu unik untuk diceritakan? Sari, coba. Karena kenapa kearifan lokal itu unik untuk diceritakan? Iya. Karena ada orang yang belum tahu tentang apa itu cerita dari suatu daerah tersebut. Misalnya, Sari punya teman dari Linggau, karena Sari orang asli Batu Raja. Pasti orang dari Linggau itu tidak memahami apa itu kearifan lokal yang ada di Batu Raja. Baiklah, itu tadi bagus sekali dari Yanto dan dari Sari sudah memahami apa itu kearifan lokal. Coba lihat semuanya. Tadi kan sudah diceritakan kearifan lokal dari daerah masing-masing dari anak ya. Baiklah, Bapak akan menjelaskan apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan kita yaitu kalian mampu mengenali apa itu kearifan lokal. Dan yang kedua, kalian bisa menganalisis unsur dari sebuah cerita dari kearifan lokal tadi. Oke anak-anak, sekarang Ibu akan membagikan teks narasi cerita tentang kearifan lokal. Ibu akan membagikan, silakan kalian baca dengan perlahan, kalian pahami isi cerita ini. Ibu berikan terlebih dahulu ya. Sekarang kalian baca dengan perlahan, kalian pahami baik-baik apa isi cerita di dalamnya. Baik, ya Bu. Oke, silakan dibaca. Sudah membacanya, Nak? Sudah Bu. Oke, Ibu ingin bertanya, apa sih isi cerita yang kalian baca tersebut? Isinya itu tentang tradisi daerah Bu. Benar sekali, Sari. Jadi cerita yang sudah kalian baca tentang kearifan lokal itu disebut dengan teks narasi. Apa sih teks narasi? Ada yang tahu anak-anak? Saya Bu. Ya, Sari silakan. Narasi itu cerita yang menceritakan
Bagikan sari, teks narasi adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa secara runtut dari awal hingga akhir. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan pengalaman atau menyampaikan pesan informasi kepada pembaca ataupun pendengar. Nah, di dalam cerita atau teks narasi yang kalian baca tersebut itu di dalamnya ada kearifan lokal berupa nilai, tradisi atau budaya yang diwariskan dan menjadi ciri khas suatu daerah masing-masing. Nah, di dalam teks narasi tersebut terdapat unsur-unsur narasi. Apa saja unsur-unsur narasi? Ada yang tahu? Belum tahu. Oke, dijelaskan terlebih dahulu ya. Unsur-unsur teks narasi itu ada 5. Yang pertama ada tokoh. Nah, tokoh ini merupakan orang atau pelaku dalam cerita, baik itu tokoh utama maupun tokoh pendamping atau tokoh tambahan. Yang selanjutnya itu ada alur. Nah, alur ini rangkaian peristiwa dalam cerita tersebut yang tersusun secara beruntut atau berurut. Yang ketiga itu ada latar. Nah, latar ini mencakup tempat, waktu, dan suasana terjadinya cerita. Selanjutnya ada sudut pandang. Apa sih sudut pandang itu? Sudut pandang adalah cara penulis menceritakan cerita. Misalnya menggunakan sudut pandang pertama, yaitu menggunakan aku atau saya. Ada sudut pandang orang ketiga juga, menggunakan dia atau mereka. Nah, yang terakhir ada amanat. Apa sih amanat yang ingin disampaikan penulis dalam cerita tersebut? Jadi amanat itu adalah pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca dan pendengar. Kalian tadi sudah membaca cerita narasi yang Ibu bagikan. Apa pesan yang kalian dapatkan dari cerita tersebut? Kita harus menjaga budaya lokal, Bu. Nah, benar sekali Sari. Kita harus menjaga budaya lokal. Nah, itu pesan yang ingin disampaikan atau amanat yang disampaikan penulis setelah kalian membaca cerita tersebut. Kira-kira apa kalian pernah melihat atau mengikuti tradisi seperti itu? Karena Bu, waktu di desa itu ada kayak seperti acara-acara adat gitu di desa. Nah, jadi artinya kearifan lokal itu ada di sekitar kita, di sekeliling kita. Bisa kita jadikan sebagai ide atau bahan kita membuat cerita. Coba bagi anak-anak yang masih bingung, kalian fokus dulu memahami isi cerita tersebut. Bagi yang sudah paham, coba temukan apa sih amanat dan nilai budaya yang terdapat di cerita tersebut. Oke, lanjutkan. Sekarang kita belajar dengan berkelompok ya. Silakan kalian bagi kelompoknya. Satu kelompok itu isinya 4 sampai 5 orang. Dan di setiap kelompok itu memiliki tugas masing-masing. Ada yang jadi ketua, ada juga yang jadi penulis, ada yang jadi pembicaranya nanti setelah selesai, dan yang tidak menjadi tidak dapat peran, silakan menjadi anggota untuk membantu teman-temannya untuk menyiapkan hasil diskusi. Oke, setiap kelompok itu nanti akan menganalisis apa saja unsur teks narasi yang ada di teks yang sudah Ibu bagikan. Oke, apa saja tadi teks seperti ini, unsur teks narasi itu apa saja sih? Tokoh, Ya, ada tokoh, terus latar, ada latar, tempat di mana itu terjadi. Oke, lanjut. Alur, bagaimana cerita itu terjadi, kemudian sudut sudut pandang penulisnya seperti apa. Oke, terakhir amanat. Itu yang paling penting ya, harus ada amanat di dalam cerita yang kalian amanat itu. Oke, selanjutnya, oke, gunakan PDF
yang telah diberikan tadi untuk membantu kalian mengerjakan tugas tersebut ya, panduannya ya. Jadi untuk yang masih kesulitan kelompoknya itu boleh fokus dulu pada tokoh donaturnya, dicari dulu tokoh donaturnya apa. Nah, itu yang sudah paham, sudah bisa, silakan dilanjutkan ke amanat dan gaya bahasa yang digunakan. Oke? Baik Ibu. Bagus. Coba kalian ceritakan kenapa sih cerita ini menarik? Karena bahasanya bagus dan jelas Bu. Karena bahasanya bagus dan jelas ya, yaitu karena penggunaan diksi dan gaya bahasa. Itu penulisnya menggunakan diksi, pilihan kata yang tepat, dan gaya bahasa yang cara menyampaikan ceritanya itu lebih hidup dan menarik. Silahkan kelompok yang presentasi. Oke, baiklah. Sudah selesai belum? Sudah Bu. Sudah, oke, sini coba yang lihat ya. Oke, silakan presentasi ke depan terlebih dahulu. Nomor 1 ya. Baik, jadi saya keluarkan nomor 1. Sudah Ibu. Oke, bagus sekali ya kelompok 1 ya. Diharapkan semuanya sudah paham dan kelompok lainnya juga bisa melihat dari kelompok tadi. Jadi, Ibu mau bertanya apa sih yang akan pelajari pada hari ini? Tentang kearifan lokal. Ya, tentang kearifan lokal, ya teks narasi, apa lagi? Dan unsur cerita narasi Bu. Ya, itu unsur cerita. Jadi kesimpulannya, narasi atau teks narasi itu tidak hanya sekedar cerita, ya, tetapi juga menyampaikan nilai budaya yang ada di Indonesia, di tempat kalian, khususnya di tempat-tempat yang banyak kearifan lokalnya. Oke. Nah, tadi kalian sudah mendengarkan, kita tadi sudah membahas seluruh materi tentang apa tadi? Masih Teks ingat? narasi. Iya, tentang teks narasi. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya kepada kalian. Coba angkat tangan, siapa yang pernah ikut acara daerah, makan makanan khas daerah, atau melihat gotong royong di tempat daerahnya? Saya Kak, saya pernah melihat. Wah, nah jadi luar biasa sekali. Berarti kalian punya banyak pengalaman yang menarik. Nah, Bapak sekarang coba kalian sebutkan 3 kata dari pengalaman yang paling kalian ingat atau paling kalian ingat kejadiannya pada saat itu. Coba siapa? Angkat tangan. Saya Pak. Coba Suci. Suci. Sari. Ah, coba apa ini? Tadi kan Coba Sari. gampang. Coba Sari. Silakan coba Sari. Kata yang saya ingat Ya, 3 kata. itu enak, Enak, santai, santai, dan keluarga. dan iya. Nah, kalau yang tahu apa yang tahu? Ramai lagi kata sih bawah. Ramai, Iya. bahagia, kebersamaan, enak, santai. Kebiasaan ya. Ramai, bahagia, kebersamaan. Iya. Ramai, bahagia dan kebersamaan. Keren. Dari kata-kata kalian ini, kalian sudah punya bahan cerita nih. Nah, dalam narasi kita bisa mulai dari pengalaman dan perasaan, lalu dikembangkan menjadi cerita yang runtut. Iya. Nah, kali ini Bapak mulai cerita nih. Bapak contohkan. Kalian lanjutkan ya. Suatu hari aku berada di lingkungan tempat
tempat tinggalku. Coba, ada yang bisa meneruskan? Sari. Saya Pak. Ya, silakan Sari. Banyak orang saling membantu. Iya, benar sekali, bagus sekali. Sudah bisa menggambarkan suasana dan perasaan yang seperti Bapak ceritakan tadi. Langsung nyambung ya di cerita ya. Oke, siapa yang mau berbagi cerita kali ini? Coba yang coba. Saya pernah ikut gotong royong, Pak. Apa yang kamu rasakan pada saat itu yang Senang dan wah, itu yang membuat cerita menjadi hidup. Jadi kan kita bisa merasakan juga kan apa yang kita sebut tadi. Oke, kita beri tepuk tangan untuk teman kita. Kalian luar biasa sekali. Kenapa pengalaman sehari-hari penting untuk ditulis? Nah, Bapak bertanya. Agar tidak dilupakan. Iya. Ada lagi? Coba yang tahu. agar orang lain tahu cerita, agar orang lain tahu. Oke, betul sekali. Dari pengalaman sederhana bisa jadi cerita bermakna. Nah, jadi kan pengalaman kecil-kecil sederhana seperti itu jadi cerita yang bermakna. Hari ini kita belajar bahwa pengalaman bisa jadi cerita dan cerita bisa menyampaikan nilai budaya. Jangan merasa pengalaman kalian biasa saja karena bisa jadi cerita luar biasa. Oke, mungkin pertemuan berikutnya kita mulai menulis ya untuk minggu depannya. Jadi sekarang kita memahami, minggu depannya kita menulis. Oke, sebelum kita tutup, Bapak ingin menyampaikan ada yang kurang jelas atau kurang paham yang ingin ditanyakan nih. Silakan Bapak beri waktu untuk kalian. Sudah cukup Pak. Cukup paham? Paham semua? Oke, kalau sudah paham, kita tutup dengan membaca doa. Tapi dalam masing-masing ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jika ada kata Bapak yang salah atau kurang berkenan di hati, Bapak mohon maaf kepada Allah. Marilah kita sama-sama mohon. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa minggu depan. Silakan tepuk tangan untuk ada yang silakan hati-hati ya pulangnya. Ya Pak.